Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait mata manusia. Loh, kok ada kata manusia sih? Iya, jadi itu sebenarnya antara mata manusia dengan hewan itu tuh beda kerjanya. Nah, karena terlalu luas kita persempit nih. Di video kali ini kita akan bahas terkait mata manusia aja gitu. Ngomong-ngomong soal mata manusia, kalian tahu nggak sih kalau mata kita itu tuh merupakan teknologi tercanggih yang diciptakan Tuhan untuk melihat keindahan alam di sekitar kita loh. Iya kan? Nah, sekarang gini, kalau kita udah tahu di kepala kita tuh ada mata, kira-kira nih kalau seandainya kita pengen tahu definisi mata manusia itu apa? Jadi, mata manusia merupakan salah satu alat indera yang berfungsi sebagai penangkap gambar atau penglihatan. Kurang lebih itu mekanismenya adalah ketika di depan kita ada suatu objek, maka cahaya yang dipantulkan objek tersebut akan masuk ke bagian mata, kemudian ditransfer ke otak kita. Sehingga kita mampu membaca bahwa di depan kita ada suatu objek, gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah, kenapa sih harus mata sebagai indera penglihat, bukan hidung aja gitu, atau bukan kulit aja gitu? Nah, ini menarik sih. Jadi, jawabannya itu ada di bagian pada mata. Kurang lebih tuh gambar mata kayak gini nih. Di sini ada yang namanya kornea. Kornea merupakan bagian bening yang berada di bagian paling luar dari mata. Fungsinya itu sebagai pelindung. Kemudian yang kedua ada yang namanya pupil. Pupil yaitu bola hitam kecil yang berfungsi sebagai jalur masuknya cahaya. Jadi cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek itu tuh masuk lewat pupil. Kemudian ada yang namanya iris. Iris ini adalah bagian yang mengelilingi pupil. Uniknya adalah warna iris ini berbeda-beda tergantung gennya gitu. Bahkan untuk masyarakat barat, warna irisnya itu cenderung berwarna coklat, sedangkan orang Asia itu cenderung berwarna hitam. Dan di belakang iris ada yang namanya lensa. Lensa ini merupakan bagian bening yang terletak di belakang iris. Fungsinya yaitu untuk memfokuskan cahaya. Dan yang terakhir ada yang namanya retina. Retina inilah yang berfungsi sebagai letak jatuhnya bayangan. Nah, jadi kurang lebih tuh si lensa ini dia bekerja sedemikian sehingga supaya tiap ada benda maka bayangannya itu jatuh tepat di retina. Dari kelima poin inilah yang menyebabkan bahwa mata merupakan sebagai indera penglihatan manusia. Karena ada bagian penting nih di mata yaitu pupil, lensa, dan juga retina. Oke, gimana Sam? Di sini kira-kira udah mulai paham belum? Kenapa mata dijadikan sebagai alat penglihatan? Kalau udah, yuk lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita akan ngebahas terkait daya akomodasi pada mata. Daya akomodasi mata merupakan kemampuan mata untuk memipihkan atau mencembungkan lensa mata. Kurang lebih tuh bentuknya kayak gini nih. Di sini ada kondisi mata tidak berakomodasi dan di sini merupakan kondisi mata berakomodasi maksimum. Kondisi mata tidak berakomodasi adalah kondisi di mana lensa mata itu memipih dan fokus lensa menjadi tempat jatuhnya bayangan. Atau dengan kata lain bahwa jarak fokus lensa mata ini itu tuh tepat di bagian retina mata untuk kondisi mata tidak berakomodasi maksimum. Terus kenapa sih pada saat mata kita tidak berakomodasi maksimum, otot matanya itu rileks? Iya, karena letak bendanya itu berada sangat jauh. Alhasil lensa kita bakal memipih sehingga otot mata jadi rileks. Sedangkan untuk kondisi mata berakomodasi maksimum adalah kondisi di mana lensa mata mencembung sehingga fokus lensa berada di depan jatuhnya bayangan. Oke, terus kenapa nih otot matanya terkontraksi pada kondisi mata berakomodasi maksimum? Iya, karena ketika objeknya dekat, maka lensa mata bakal mencembungkan dirinya, sehingga otot akan terkontraksi. Jadi, kurang lebih itu saat bendanya jauh, maka mata kita bakal memipih. Sedangkan pada saat bendanya dekat, maka mata kita akan mencembungkan dirinya. Kurang lebih gitu tuh terkait daya akomodasi mata. Kemudian, kita akan membahas nih macam-macam kondisi pada mata. Yang pertama yaitu kondisi mata normal, di mana kondisi mata normal merupakan kondisi mata yang mampu melihat pada jarak dekat mata yaitu 25 cm.
Dan jarak terjauh mata yaitu tahingga. Artinya, kita mampu ngebaca paling dekat yaitu 25 cm. Sedangkan untuk jangkauan mata terjauh yaitu jaraknya adalah tahingga. Terus gimana nih kalau matanya itu nggak normal? Ya jawabannya adalah kita butuh alat bantu yaitu lensa. Contohnya adalah rabun jauh atau miopi. Rabun jauh merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh. Artinya, jarak terjauh matanya itu bukan lagi tahingga. Nah, hal ini diakibatkan oleh lensa mata terlalu cembung. Kurang lebih tuh bentuknya kayak gini nih. Jadi, untuk miopi sendiri, posisi bayangannya itu tuh bukan di bagian retina, tapi di depan retina nih. Kalau kayak gini, maka bayangannya bakal kabur. Nah, supaya nggak kabur, berarti kita butuh alat bantu nih, yaitu suatu lensa. Karena lensa matanya itu cembung, maka kita butuh lensa eksternal, yaitu cekung. Sehingga posisi jatuh bayangannya tepat ada di retina. Dengan kata lain, seseorang yang menderita miopi itu tuh butuh lensa eksternal, yaitu lensa cekung. Setelah kita bahas rabun jauh, berarti ada dong yang namanya rabun dekat. Iya, betul banget. Ada nih yang namanya rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat ini merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda dekat. Artinya, titik dekat matanya bukan lagi 25 cm, tapi lebih besar dari 25 cm. Nah, hal ini nih disebabkan oleh lensa mata terlalu cekung. Kurang lebih tuh bentuk mata rabun dekat kayak gini nih. Jadi posisi bayangannya itu tuh jatuh di belakang retina. Supaya nggak jatuh di belakang retina, berarti kita butuh lensa eksternal, yaitu lensa cembung. Dan yang terakhir yaitu kondisi mata astigmatisme. Adalah kondisi kornea ataupun lensa mata yang berbentuk kurang bundar atau silinder gitu. Sehingga benda titik di depan mata akan dipersepsikan sebagai garis kecil. Kurang lebih tuh bentuknya bakal kayak gini nih. Jadi, benda aslinya adalah titik nih. Tapi, karena bentuk lensanya nggak bundar, maka bayangan terbentuk, dia itu berbentuk garis gini loh. Alhasil, bayangan terjadi itu tuh berbayang. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait definisi mata sampai ke macam-macam kondisi mata? Kalau udah paham, yuk lanjut kita bahas satu soal. Yaitu gini nih. Seorang penderita rabun dekat hanya mampu membaca dengan jelas pada jarak 50 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah fokus lensa yang harus digunakan agar penderita tersebut dapat melihat normal kembali? Jadi, gunanya lensa eksternal adalah harus membuat bayangannya itu jatuh di depan lensa dengan jarak 25 cm atau jarak terdekat mata normal yaitu 25 cm. Nah, kurang lebih gambarnya bakal kayak gini nih. Jadi bayangin aja ya, ada suatu objek nih, jaraknya sobek terhadap lensanya yang memiliki fokus yaitu f. Nah, tugas dari lensa eksternal yaitu gimana caranya benda yang jaraknya 50 cm ini, dia tuh harus jatuh tepat di jarak 25 cm. Yang kita simbolkan dengan SOB aksen. Dari gambaran ini kita bisa tahu nih, diketahui bahwa jarak objek terhadap lensa yaitu 50 cm. Kemudian jarak bayangan terhadap lensa adalah minus 25 cm. Loh, kenapa minus? Karena letak bayangan itu ada di depan lensa. Berarti dia bernilai minus. Kemudian yang ditanya yaitu berapa sih nilai fokus lensanya? Oke, jadi gini. 1/f sama dengan 1/SOB tambah 1/SOB aksen. Kalau kita masukkan nilainya yaitu 1/50 tambah 1/-25. Kita samakan di penyebutnya. Jadi 1 dikurangi 2 dibagi dengan 50. Yaitu minus 1/50. Artinya nilai fokus lensanya adalah minus 50 cm nih. Oke, jadi penderita rabun dekat ini yang hanya mau membaca 50 cm, dia tuh harus menggunakan lensa yang memiliki fokus minus 50 cm. Supaya matanya kembali normal. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!